Selamat pagi, di sini saya Joanna Yehezkiel Joseph dengan nomor NPM 2019-14500-896 ingin mempresentasikan hasil laporan seminar proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis SWOT terhadap promosi di Cafe Cute Coffee dalam masa pandemi. Sebelum itu, saya hormati dosen pembimbing Bapak Randy Valeri, SPD, MPD. Baik, saya akan memulai. Di sini ada latar belakang. Bisnis kuliner adalah jenis usaha yang menguntungkan dan akan selalu laris sepanjang masa. Mempunyai kecenderungan yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Dewasa ini, bisnis di bidang kuliner meliputi berbagai ragam. Sebagai contoh adalah bisnis kafe, restoran, kedai kopi, dan bisnis sejenis lainnya. Pebisnis pasti menginginkan keuntungan yang banyak. Berbagai strategi dan inovasi diterapkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun perlu juga menjaga kelangsungan bisnis hingga waktu yang lama, serta melakukan ekspansi bisnis agar roda usaha tetap berjalan dengan lancar. Seorang pebisnis perlu menjalankan fungsi pokoknya, yaitu melakukan pemasaran sebagai upaya menarik minat konsumen dengan tujuan menghasilkan profitabilitas. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha kuliner. Pada kondisi pandemi COVID ini, pemilik usaha harus tetap memutar otak untuk memastikan keuangan usahanya tetap sehat dan bisa bertahan di masa sulit ini. Strategi pemasaran biasanya dikenal dengan bauran pemasaran atau disebut juga marketing mix, yang terdiri dari produk, promosi, harga, dan tempat distribusi. Yang pada hakikatnya strategi ini digunakan untuk meningkatkan volume penjualan. Pada masa pandemi COVID ini, digital marketing merupakan strategi yang bisa digunakan untuk tetap mempertahankan usaha kuliner. Digital marketing sangat dibutuhkan dalam mempromosikan usaha kuliner dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Dengan adanya pandemi ini, para pelaku usaha perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien sehingga bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis SWOT terhadap promosi di Cafe Cute Coffee dalam masa pandemi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran Cafe Cute Coffee terhambat karena COVID-19. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan Cafe Cute Coffee selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada strategi pemasaran Cafe Cute Coffee di masa selama pandemi COVID-19 dan selama new normal di Jakarta Selatan berdasarkan analisis SWOT. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana menentukan strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh pemilik kafe selama masa pandemi COVID-19 dan new normal di Jakarta Selatan berdasarkan analisis SWOT. Tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan strategi pemasaran Cafe Cute Coffee selama masa pandemi COVID-19 di Jakarta Selatan. Yang kedua, mendeskripsikan cara memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan Cafe Cute Coffee selama masa pandemi. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara praktis. Bagi Cafe Cute Coffee, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan promosi berdasarkan analisis SWOT. Bagi konsumen Cafe Cute Coffee, penelitian ini dapat dijadikan sarana bagaimana kafe tersebut promosi berdasarkan analisis SWOT. Bagi peneliti selanjutnya,
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagaimana analisis SWOT terhadap promosi di kafe Fit Kopi. Manfaat penelitian secara teoritis dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemasaran suatu perusahaan. Hasil penelitian ini seharusnya mengungkapkan lebih banyak tentang penerapan strategi pemasaran dan manfaatnya bagi keberadaan perusahaan. Landasan teori. Yang pertama ada promosi. A. Pengertian promosi. B. Tujuan promosi. C. Bauran promosi. D. Strategi promosi. Yang E. Indikator promosi. Yang kedua, analisis SWOT. Ada pengertian SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimanapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Agar promosi berjalan efektif, perusahaan harus menyusun strategi dalam memasarkan produknya. Selanjutnya ada tujuan promosi. Menurut Ciptono, tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci, ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan atau informing. Kedua, membujuk pelanggan sasaran atau persuading. Ketiga, mengingatkan atau reminding. Bauran promosi. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan promosi, sebaiknya dilakukan perencanaan matang yang mencakup bauran promosi. Konsep bauran promosi atau promotion mix terdiri dari konteks dasar 4P: product, price, place, dan promotion. Strategi promosi. Pada hakikatnya, strategi adalah sebuah taktik operasional dari perencanaan dan manajemen suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Strategi promosi dalam berkomunikasi merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Ini berarti juga suatu aktivitas atau kegiatan yang harus dilaksanakan. Dalam kegiatan promosi diperlukan strategi-strategi yang tepat agar program yang dijalankan dapat mencapai target. Namun, pada dasarnya, tujuan utama yang ingin dicapai adalah sama, yaitu untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan. Strategi promosi disusun berdasarkan pencapaian kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa, menumbuhkan sebuah keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk, sampai mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada indikator promosi. Indikator promosi menurut Kotler dan Keller, indikator-indikator promosi diantaranya adalah A. Pesan promosi merupakan tolak ukur seberapa baik pesan promosi dilakukan dan disampaikan kepada pasar. Yang B. Media promosi adalah media yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan promosi. Yang C. Waktu promosi merupakan lamanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisa SWOT.
Analisa SWOT merupakan kajian sistematik terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT juga merupakan sarana bantu bagi perencanaan strategi guna memformalisikan dan mengimplementasi strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT juga membantu manajer dalam membaca suatu fakta yang penting dan relevan dalam analisis internal dan eksternal. Berdasarkan ikhtisar ini, dapat diidentifikasi strategi primer dan sekunder yang dihadapi organisasi. Manajer kemudian merumuskan sebuah strategi yang tepat dalam mengambil keputusan suatu organisasi, menetralisir kelemahan organisasi, dan selalu memperhitungkan ancaman yang akan dihadapi. Di sini ada SWOT analisis, strength, artinya kekuatan, yaitu kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif dan unit usaha di pasaran. Weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja. Ada opportunities yang artinya peluang. Definisi peluang secara sederhana, peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang threats yang artinya ancaman, faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Promosi menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Agar promosi berjalan efektif, perusahaan harus menyusun strategi dalam memasarkan produknya. Analisis SWOT masuk ke X dan promosi masuk ke Y. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Akan dibahas yaitu A. Waktu dan tempat penelitian, B. Metode penelitian, C. Populasi dan sampel, D. Metode pengumpulan data, E. Instrumen penelitian, dan F. Metode analisis data. A. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Dengan keterbatasan waktu dan tempat penelitian, proses penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat selesai dalam waktu 5 bulan 2 minggu. Tempat penelitian. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, mengambil cute copy yang berada di Jalan Warung Buncit nomor 28, Warung Jati Barat nomor 21B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, merupakan salah satu usaha bisnis di bidang kuliner. Untuk mengetahui bagaimana cara mereka mempromosikan kafe Cute Coffee di masa pandemi COVID-19, maka dari itu penulis tertarik memilih tempat penelitian tersebut untuk diteliti lebih terperinci. Yang B, di sini ada metode penelitian. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dan data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi atau gabungan.
Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Menurut Priyadana, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, analisis evaluasi program pemberian tunjangan harian terhadap peningkatan kinerja karyawan di Cafe Cute Coffee. Populasi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di Cafe Cute Coffee yang berjumlah 6 orang. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, dan guru dalam penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan diambil. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan dalam hitungan numerik dan angka. Karena teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling, di mana pada waktu di lapangan jumlah sampel akan bertambah dengan sendirinya ketika menggunakan snowball sampel. Dalam riset kualitatif, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Menurut Meleong, pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan jumlah sampel akan bertambah di lapangan ketika menggunakan snowball sampling. Dalam penelitian, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan Cafe Cute Coffee, di mana karyawan yang saya wawancara untuk sampel ini adalah manajer Cafe Cute Coffee, di mana beliau sudah bekerja dari awal perusahaan tersebut berdiri. Supervisor kompensasi dan maslahat, di mana beliau mengurus permasalahan SDM, karyawan non-staff, di mana biasanya karyawan yang masih dalam kontrak kerja dan staf karyawan. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Dalam teknik pengambilan sampling yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak diberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi teknik sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, dan jenuh dan snowball. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi teknik simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate sampling area. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti harus memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi,
wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulisasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumen, dan wawancara. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu dan kelompok secara langsung di dalam memperoleh data tentang analisis evaluasi program pemberian tunjangan harian terhadap peningkatan kinerja karyawan di kafe Cute Coffee. Penelitian ini harus dilaksanakan secara aktif dan berupaya memahami fenomena yang dibutuhkan, yaitu melalui manajer, supervisor, dan karyawan, sehingga dengan metode ini dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya. Dokumentasi. Metode dokumen adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan dokumen yang ada, bahan tertulis, gambar-gambar penting, atau film yang mendukung objektivitas peneliti. Selanjutnya ada wawancara. Dalam teknik ini, pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan wawancara mendalam. Namun di sini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebagai dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan juga belum pasti. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif the research is the key instrument. Jadi, peneliti dapat merupakan instrumen kunci dalam penelitian. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data wawancara yang akan dilakukan. Selanjutnya ada metode analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan Bungin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada analisis ini dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. 3. Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Penelitian subjek penelitian
penelitian atau responden berdasarkan orang yang dianggap tahu dan atas pertimbangan tertentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian sebanyak 5 orang ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data yang lengkap dan terperinci tentang analisis evaluasi program pemberian tunjangan harian terhadap peningkatan kinerja karyawan di Cafe Cute Coffee. Sekian dari saya presentasi seminar proposal ini. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi.